Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengawali dengan satu pertanyaan. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan hidup dari semua orang percaya, termasuk kita sebagai warga Gemim di Gemim Immanuel, Jakarta Barat dan sekitarnya? Ketika Tuhan menghadirkan gerejanya di tengah-tengah dunia ini, pasti ada tujuannya. Pasti ada maksud. Tentu orang boleh bahasakan dengan sederhana, gereja Tuhan ini boleh menjadi berkat melanjutkan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jadi kita hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi memberi arti, memuliakan Tuhan melalui kerja kita, melalui aktivitas kita, melalui pelayanan kita, dimanapun kita ada, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita beraktivitas. Dan bagaimanakah cara kita untuk bisa menjadi berkat? Kalau dalam bacaan ini, memberi buah, menghasilkan buah. Karena itu mari kita belajar dari kitab Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kalau di Gemim di bawah tema gereja sehat berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih diberkati oleh Tuhan, kitab Injil Yohanes ini ditulis dengan tujuan supaya orang-orang percaya di zaman itu tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah. Tetap percaya atau senantiasa percaya walaupun ada ajaran-ajaran yang sesat. Jadi kitab Injil Yohanes ini ditulis untuk bagaimana mengingatkan orang percaya pada waktu itu supaya tetap percaya, senantiasa percaya pada Yesus Kristus yang adalah pokok anggur yang benar dalam bacaan ini. Dalam pasal 15 ini dan pasal berikutnya, kita membaca bagaimana Tuhan Yesus sebelum dia diserahkan, bagian ini DP pengikut-pengikut so ada yang hilang. So ada yang meninggalkan dia atau Tuhan Yesus. Yaitulah Yudas. Meninggalkan Yesus, padahal dia sudah bersama-sama ikut dengan Yesus. Pada akhirnya dia meninggalkan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan mereka untuk tetap setia pada Yesus yang adalah pokok anggur yang benar. Berpegang dan tinggal di dalam Dia, di dalam Yesus. Di pasal 15 ini Tuhan Yesus menggambarkan, mengkiaskan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Mengungkapkan bagaimana juga gambaran mengenai Yesus itu dengan pengikut-pengikutnya, dengan semua orang percaya yang adalah ranting-rantingnya. Kalau pohon tentu ada dia cabang-cabang.
Yesus adalah tempat ranting itu melekat. Jadi itu ranting itu nyandak berdiri sendiri. Nyandak bisa mau berbuah dia kalau dia tidak melekat pada pohon. Dan pohon itu tentu ada DP akar. Jadi Yesus itu adalah tempat ranting-ranting untuk melekat dan tumbuh. Sampai bisa menghasilkan buah yang lebat. Dan yang menjadi pengusahanya adalah Bapa. Saudara-saudara, dalam bacaan ini atau dalam bagian ini diambil tanaman anggur. Tentu orang semua pernah makan anggur, kecuali dia memang mau aja makan anggur. Anggur itu ada bermacam-macam DP warna. Ada merah ya, maron ya. Ada hijau, ada apa lagi? Ungu, ada model semua mengarah ke hitam. Itu anggur, orang lihat di supermarket itu banyak dijual. Tanaman anggur yang menjadi perumpamaan dalam bacaan ini dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai tanaman yang tumbuh di daerah Yudea dan Samaria pada waktu itu. Supaya nyandak susah. Dengan kata lain, mudah sekali untuk para pendengarnya mau mengerti itu firman Tuhan. Jadi diambillah perumpamaan ini. Perumpamaan tentang pohon anggur. Dan tanaman ini akan berbuah apabila ranting-rantingnya tetap melekat pada pohonnya dan akan berbuah lebat apabila dibersihkan. Jadi dia berbuah tapi lebih mau tambah banyak DP buah, lebih berbuah lebat, itu akan dibersihkan ranting-rantingnya. Mungkin juga di antara kita pernah baca-baca dibersihkan bukan cuma sekedar bersih ya, kayak dikerat begitu. Ya, mungkin agak sama dengan mota cukur. Dan tanaman ini merambat. Pernah lihat tuh, biar cuma dibuka internet, pernah lihat atau pernah lihat secara langsung ini tanaman anggur ini. Dia merambat. Dia tidak mau tinggi sekali, tapi dia mau merambat. Dan bagaimana tanaman ini digambarkan, diumpamakan seperti pengikut-pengikut Kristus ataupun murid-muridnya yang hidup, yang bisa menghasilkan buah. Demikian gambaran orang-orang percaya dalam hal ini kita sebagai warga gereja yang adalah ranting-rantingnya dan Tuhan Yesus sebagai pokok anggur, pohon kehidupan. Kalau ada ranting-ranting yang tidak berbuah, siap-siap Jo untuk dikumpulkan dan dibakar, jadi kayu api, ndak berguna. Ranting-ranting yang dipotong dalam perumpamaan ini menunjuk dan menggambarkan bagaimana orang Israel atau umat Israel yang menolak Yesus. Yang menolak ketika walaupun sudah dinubuatkan, disampaikan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan, yang sudah datang ke dalam dunia. Orang sorayakan juga pada waktu perayaan-perayaan Natal. Sedangkan ranting yang dibersihkan adalah orang-orang Israel yang sudah menerima, yang sudah menjadi orang percaya, pengikut Kristus. Perlu dibersihkan.
Karena bukan tidak mungkin seperti si Yudas. So jadi pengikut, so jadi murid Yesus, akhirnya dia apa? Meninggalkan Yesus, menjadi pengkhianat. Bagaimana dengan kita orang percaya? Bagaimana dengan kita sebagai warga gereja pada masa kini? Bagaimana dengan kita sebagai Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya yang boleh hadir ataupun juga yang belum sempat hadir, ada yang mengikuti ibadah secara daring. Kita ini adalah sebagai Israel baru. Yang boleh diibaratkan juga sudah ditanam. Artinya dihadirkan di dalam dunia. Seperti di awal khotbah tadi supaya orang bisa tumbuh dan bisa menghasilkan buah. Untuk kemuliaan Tuhan. Nah saudara-saudara, menjadi juga pertanyaan bagi kita, apakah kita ini, saya dan saudara-saudara, tergolong pada ranting-ranting yang tetap melekat pada pohon, dalam hal ini kepada Yesus Kristus, yang adalah pokok anggur yang benar. Dan kita melakukan kehendaknya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Walaupun ada saja kendala-kendala, tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan yang berat. Pergumulan-pergumulan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Tetapi melalui pergumulan-pergumulan apakah yang berat, yang ringan, justru disitulah Tuhan sementara membersihkan kita, memproses kita. Apakah kita tetap setia, tinggal di dalam Yesus, melekat pada Yesus, ataukah tidak? Itu menjadi perenungan kita pribadi-pribadi. Dan sekali lagi ketika kita senantiasa melekat, setia dan taat, tinggal di dalam Tuhan, pasti kita akan menghasilkan buah. Buah yang lebat, yakni mengasihi Allah. Mengasihi dalam arti melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Mengasihi sesama kita manusia. Jangan kita melekat pada, dalam tanda kutip, pohon lain. Itu bisa kita artikan pada kekuatan-kekuatan lain. Pada apa yang mungkin kita pikirkan dia bisa memberikan keberhasilan, kesuksesan bagi kita. Kita masih di awal tahun ini. Ada yang percaya, tapi ada juga yang tidak percaya dengan adanya ramalan-ramalan. Jadi so ganti tuh pokok anggur yang benar. So melekat pada kekuatan-kekuatan lain. Kekuatan-kekuatan duniawi juga. Jabatan, harta, kekayaan, dan lain sebagainya. Atau juga kita sebagai ranting-rantingnya yang sudah hidup, yang sudah mengaku percaya kepada Kristus, tapi tidak menghasilkan buah. Memang dapat aja masuk-masuk gereja, masuk-masuk di ibadah-ibadah kolom, di di Kompelka, Bipra, dan ibadah-ibadah lain. Tapi ternyata boleh dikatakan cuma Kristen di luar, Kristen KTP. Kristen di Natal, Tahun Baru. Kristen di Paskah.
dan lain sebagainya. Ada perayaan-perayaan hari raya gerejawi, tiba-tiba dia muncul, dia hadir. Itu berarti orang percaya seperti ini adalah orang-orang percaya yang cuma di luar kelihatannya Kristen. Orang-orang percaya yang timbul tenggelam, kemarin juga dalam pembahasan di sidang majelis wilayah, suam-suam kuku, dan lain sebagainya. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, menasihati kita untuk bagaimana kita tetap setia, taat hidup dalam Tuhan. Sebab ada janji Tuhan bahwa apa yang menjadi permohonan, permintaan, kerinduan-kerinduan kita kepadanya, kita akan menerima. Permohonan-permohonan tersebut atau kerinduan-kerinduan tersebut adalah bagaimana kita hidup menghasilkan buah yang baik. Jadi tentu kita, jadi bukan hanya permohonan kerinduan kita supaya kita boleh sukses, kita boleh berhasil. Tapi bagaimana kita menghasilkan buah yang baik. Buah-buah itu seperti apa? Melakukan yang benar, melakukan yang baik, melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, mengasihi, menyayangi, mencintai, peduli dengan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengingatkan juga kepada kita bahwa ketika kita senantiasa hidup di dalam Tuhan, melekat pada Tuhan, kita tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan, walaupun kita harus bergumul. Janji Tuhan ya dan amin. Terus kita mengalami berkat dalam kehidupan kita. Selalu diingatkan tuh berkat itu bukan hanya dalam bentuk-bentuk materi. Tapi berkat apa? Kekuatan, kemampuan. Tuhan kasih pada orang di saat kita bergumul. Orang berdoa, orang minta kekuatan dari Tuhan. Hari ini di Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya akan dilantik Panitia Hari-Hari Raya Gerejawi 2023. Dan tim kerja dari pemuda dan remaja 2023. Juga beberapa anggota jemaat yang akan masuk dalam komisi kerja, komisi pembangunan, dan komisi musik untuk melengkapi. Karena ada yang sudah pindah, ada juga yang sudah tidak aktif. Apa yang diprogramkan, direncanakan, semua dibuat hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Nah itulah bagaimana kita mau menghasilkan buah. Melalui apa? Melalui pelayanan di Gemim Immanuel Jakarta Barat. Kegiatan-kegiatan di Panitia H2RG, di Komisi Kerja Pemuda, dan juga di komisi-komisi kerja yang ada di jemaat. Dan kalau kita senantiasa taat, setia melakukan apa yang Tuhan firmankan, melalui kegiatan-kegiatan, pelayanan, ataupun yang sudah diprogramkan di sepanjang tahun 2023 ini, berarti itu gereja sehat. Nyanda sakit. Gereja yang sakit berarti dia tidak melaksanakan pelayanannya. Tidak ada bersekutu, bersaksi, dan melayani. Gereja yang sehat mampu untuk hidup dalam persekutuan, mampu untuk menjadi saksi bagi banyak orang, mampu untuk melayani, berdiakonia,
bagi sesama. Itulah gereja sehat. Jadi gereja itu sehat, ada program-program pelayanan yang akan dilaksanakan oleh yang akan dilantik sebentar dalam ibadah ini. Kepada mereka yang akan dilantik, walaupun belum dilantik, kami mau menyampaikan selamat untuk melayani melalui kegiatan-kegiatan berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.